Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostra Jadi Pandaru, kelas 10-9, nomor absen 30. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Yang pertama adalah pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus minus 0,74 derajat Celcius atau 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit. Peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi. Setelah itu, sebagian sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah tersebut sebagian ada yang diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun, sebagian sinar yang akan dipantulkan tersebut tidak dapat dipantulkan karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal tersebut yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, CO2, uap air, H2O, metana, CH4, klorofluorokarbon atau CFC, dinitrogen oksida N2O, dan ozon O3. Gas-gas tersebut paling banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan juga penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Penyebab pemanasan global adalah penggunduhan laut, penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan klorofluorokarbon dalam kehidupan sehari-hari, kotoran ternak, sampah, deforestasi. Dampak pemanasan global. Terjadinya pemanasan global menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia lainnya. Dampak terjadinya pemanasan global yaitu yang pertama, mencairnya es di kutub bumi. Salah satu bukti nyata terjadinya pemanasan global adalah mencairnya es di bagian kutub-kutub bumi. Data studi terbaru dari salah satu universitas di Kolombia menunjukkan gletser di bumi kehilangan 267 miliar ton es per tahun. Tahun 2000 sampai tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2021, sekelompok peneliti mengungkapkan perihal gletser tersebut berpotensi meleleh 5 sampai 10 tahun mendatang. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Penyebab meningkatnya permukaan air laut karena bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Akibat peristiwa tersebut, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjirop. Bencana-bencana tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, tetapi terjadinya peningkatan permukaan laut sangat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun, dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Selain itu, musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Sementara pada daerah tropis, udara akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Dengan kelembapannya semakin tinggi, curah hujan juga akan semakin tinggi. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Hal tersebut disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya. Jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup, risiko kepunahan flora dan fauna pun akan terjadi. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit. Dampak selanjutnya dari pemanasan global yaitu perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Kondisi lain, perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam disertai perpindahan penduduk ke tempat pengungsian sehingga dapat memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan penyakit kulit.
Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Hal tersebut karena pola konsumsi daging untuk setiap orang per tahunnya menyumbang 6.700 kg CO2 menurut United Nations Environment Program (UNEP). Yang kedua, penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Jika jarak tempat yang ingin dikunjungi tidak terlalu jauh, Anda dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Menghemat energi, seperti mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi, menggunakan sumber energi alternatif. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan plastik, air minum kemasan plastik, dan kantong plastik. Yang keenam, melakukan pengelolaan sampah yang benar. Pengelolaan sampah yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pendauran ulang. Yang terakhir, melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, atau masyarakat luas. Hasil kesepakatan dunia internasional. Yang pertama, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1988. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Yang kedua, Protokol Kyoto. Dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang kurang efisien dan menghasilkan gas rumah kaca menimbulkan kecemasan masyarakat internasional. Oleh karena itu, masyarakat internasional berusaha mengatasinya dengan cara mengikat negara-negara industri untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Yang ketiga, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC). ASEAN Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerjasama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Inti ke-17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tetap diperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Sekian presentasi tentang pemanasan global dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.